izin record, kemudian share screen dulu. Nah, di sini rata-rata semuanya sudah tahu apa itu Google. Benar? Nah, kalau misalnya kita bilang Google itu adalah dia adalah Mbah Google, maksudnya adalah dia tahu apapun tentang dunia ini. Atau semua orang rata-rata mencari informasi dari Google. Nah, ada yang tahu nggak bagian-bagian Google selain Google Docs? Ayo, ada begitu banyak bagian-bagian dari Google. Ya, coba sebutin salah satu. Yang pertama Google, yang kedua Google Docs, kemudian Google Drive. Benar ya, ada Google Drive, kemudian ada apa lagi nih? Masih 3, Google Maps 4, kemudian ada apa lagi? Google Translate. Oke, Google Translate belum, bukan itu. Yang lain bagaimana? Oke, nah maksud saya itu adalah seperti begini. Kita akan belajar tentang Google Docs, tapi sebelumnya kita masuk ke bagian ini. Nah, kita pertama masuk dulu ke google.com. Nah, setelah kita masuk ke google.com, kita harus login ke dalam Google-nya. Atau biasa kita pakai @gmail.com. Nah, salah satu contohnya adalah kelebihan Google, ada begitu banyak pilihan. Salah satunya Google Docs. Dan tidak ada yang hadir saat ini ada 25, tidak ada yang menyebutin yang namanya Google Form. Padahal kita sudah pakai Google Form atau Google Formulir. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam Google. Ada Google, Google Map, YouTube, berita, Gmail, Meet, chat, kontak, drive, kalender, terjemahan. Begitu banyak sekali. Nah, ada Google Dokumen. Nah, ini Classroom juga termasuk sebagai Google. Google Earth, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang disebut juga sebagai G-Form, Google Formulir, yang biasanya kita pakai untuk ujian dan untuk tugasnya. Nah, tapi untuk kali ini, kita akan belajar yang namanya Google Dokumen, atau biasa juga disebut juga sebagai Google Docs. Nah, tampilan awalnya adalah seperti begini. Oke, ini adalah tampilan awal di dalam Google Docs. Ada banyak banget. Contohnya seperti begini. Dan ini adalah salah satu tugas yang saya berikan kepada kakak abang semesternya di tahun lalu. Berarti sekarang di kelas 8 ya. Di kelas 8 dulu saya buat kayak gini, sama di kelas 10. Melalui dari Google Docs. Nah, kita akan belajar. Ayo, kalau misalnya kita lihat di bagian ini. Sebelumnya itu nih, saya mau bertanya. Hari Senin kita sudah mulai tatap muka. Yang hadir saat ini ada 26. Siapa aja yang ikut di dalam pembelajaran offline? Satu. Dari kelas 7B, ada berapa orang yang ikut nih? Ada 4. Ayo coba diangkat tangan dulu, masih 2 nih. Kemana yang lain? 3. Oke, 4. Di kelas 7B hanya 4 orang ya? 5. Oke, nah coba diangkat tangan dulu yuk. Ya, coba diaktifkan dulu wajahnya atau kameranya biar saya tahu nih. Kita sudah mau offline, yang hadir saat ini nanti saya mau bilang, waktu masuk sama saya di minggu depan, dibawa aja handphonenya. Dibawa aja handphonenya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita belajar dari handphone nih. Kita belajar dari handphone, kita akan belajar tentang yang namanya Google Docs ini. Nah, kalau murid-murid yang online itu, boleh juga pakai di handphone lainnya. Kalau yang offline, kan itu nanti ada nampak di share melalui dari HDMI, dan yang lainnya tinggal dibuka aja dari handphone. Oke? Saya udah ngingetin, nanti saya mau lapor ke kepala sekolahnya dulu. Kita masih tidak boleh memakai yang namanya lab komputer. Oke, karena terlalu repot untuk membersihkannya nanti. Oke, nah ini ya.
Jadi di hari ini kita belajar dulu teorinya, kemudian kita akan belajar prakteknya di minggu depan. Oke, ini kita lanjut, share screen kembali ya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari yang namanya Google Document atau Google Docs. Nah, untuk tampilannya untuk membuat baru adalah dengan cara mengklik ini. Ada lembaran slide kosong yang ada tanda tambah. Nah, setelah kita klik, maka tampilannya adalah seperti begini. Nah, yang tadi sudah belajar, yang sebelumnya udah pernah mengenal yang namanya Microsoft Word. Kalau kita lihat tampilannya, perbandingan antara Microsoft Word sama Google Document, mana yang lebih banyak fiturnya? Ayo. Halo, gimana nih? Atau saya perlu buka lagi yang namanya itu, ya, saya sambil buka Word 2016. Biar kita sama-sama membandingi mana yang lebih banyak fiturnya, mana yang lebih mudah digunakan antara Google Docs sama antara Google Docs sama Microsoft Word. Bentar ya, ini saya masih buka. Oke. Ini adalah tampilan. Ini adalah tampilan di dalam Microsoft Word. Dan inilah tampilan di antara si Google Docs. Nah, aku masih belum lihat. Saya masih belum lihat perbandingannya. Oke, nah ini sebagi layar aja. Sebagi layar seperti begini. Oke, wait, laptopnya jadi ngelek nih. Nah, ini. Kalau misalnya kita lihat bareng-bareng. Kalau misalnya kita lihat bareng-bareng, wow, rupanya tidak nampak ya. Kalau misalnya kita lihat, tampilannya itu lebih sederhana menggunakan yang namanya Google Docs. Lebih sederhana menggunakan Google Docs daripada yang namanya itu adalah Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word ada tombol Home atau button Home yang seperti begini, ada Insert, Design, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di dalam Google Docs ini, dia hanya seperti begini. Nah, alasan kenapa saya memberikan praktek dan teori menggunakan Google Docs terlebih dahulu adalah karena ini lebih simpel. Ini lebih simpel penggunaannya daripada daripada si Microsoft Word ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nih kita buat sesuatu di dalam Microsoft Word, kemudian tiba-tiba komputernya mati atau laptopnya mati. Apakah langsung tersimpan atau malah ulang dari awal? Ayo. Oke, benar sah. Ulang dari awal. Nah, kalau misalnya menggunakan si Microsoft Word ini, dia misalnya kita akan sudah menulis panjang, dan tiba-tiba komputernya mati, dia akan memulai dari awal. Itu alasan yang pertama, kelemahan si Microsoft Word. Nah, kalau di antara si di Google Docs ini, kelebihannya adalah dia akan langsung otomatis tersimpan. Otomatis tersimpan di dalam drive kita. Oke, ini saya contoh ya, saya pakai akun Google saya, kemudian kita pilih adalah aku. Nah, lihat di bagian sini. Oke, nah setelah kita tulis, dia akan otomatis tersimpan, sehapus katanya. Nah, ini dia akan langsung tersimpan ke dalam Google Drive. Oke, memang di sini ada namanya menu untuk download dan lain sebagainya.
Dan tetapi itu adalah kelebihan dari si Google Docs ini. Kita menulisnya aku suka kamu dan kamu suka dia. Nah, ini adalah contohnya. Kita di sini kita lihat di sini ada bagian ini. Nah, pertanyaan yang sering saya dengar ini adalah seperti begini. Berarti kalau misalnya kita menggunakan Google Docs, itu banyak pemakaiannya tidak? Ayo, coba ditebak-tebak aja nih. Kita ini kan memakai yang namanya Google Docs itu online. Dia akan langsung tersimpan di dalam Google Drive. Nah, kita melakukannya online. Apakah itu banyak memakan paketkah atau tidak nih? Nah, bahkan spasi yang kita buat pun, dia akan menyimpan. Itu adalah kelebihan dari si Google Docs. Kelemahannya itu adalah dia terlalu otomatis. Maksudnya selalu otomatis itu bagaimana sana? Tiba-tiba kita lagi pergi ke suatu tempat, dan kita sering banget nih, contohnya ini buku. Oke, ini buku kita letakin di keyboardnya. Kita letakin di keyboardnya dan tiba-tiba terenter. Terenter sendiri contohnya seperti begini. Dia akan menyimpan otomatis. Nah, jadi yang seharusnya sudah bagus, dia akan bisa berantakan. Karena sudah akan tersimpan otomatis. Oke, sampai di sini dulu yuk. Ada yang mau ditanyain tidak? Antara perbedaan si Microsoft Word ini dengan Google Docs ini, atau yang biasa disebut sebagai Google Document. Oke, tidak ya. Ini sangat gampang. Nah, mungkin untuk tugasnya nanti saya kasih, tapi nanti konfirmasi dulu sama lause-lause lain atau sama miss-nya guru TIK di kelas 7C sama 7D, itu bagaimana dibuat tugasnya. Nah, jangan takut. Saya pilih Google prakteknya menggunakan Google Docs karena bisa diinstal melalui yang namanya semua smartphone. Semua smartphone. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjain tugasnya. Oke. Di minggu lalu kita sudah lihat ya, untuk ujian aja masih ada yang belum mengumpul. Konon lagi tugas. Nah, di sini kita sama-sama tahu, biarpun kita belajar praktek, kita bisa melihatnya dan sambil mempelajarinya. Ini saya udah record ya. Nah, ayo tadi kita ulangin dulu dari awal ya. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam si Google Docs ini? Ayo coba satu orang ya. Tadi saya udah tunjukin bagaimana caranya untuk masuk ke dalam si website Google Docs ini. Cara pertamanya itu bagaimana? Ya, coba di unmute aja nih dirinya sendiri nih. Hello. Masih masuk les pertama. Gimana caranya supaya kita masuk ke dalam si Google Docs atau Google Dokumen? Ayo. Oke, yang pertama ke google.com dulu. Nah, benar ya, kita masuk dulu ke google.com. Nah, kita setelah masuk ke google.com, apa yang diklik selanjutnya? Hadir saat ini ada 31. Kebanyakan ini tidak ngaktifin kamera nih. Ya, kita hari ini belajar yang namanya teknologi. Selanjutnya saya pilih Google Dokumen. Nah, yang kita pilih ini adalah tampilan Google di semua tempat. Nah, kita harus pertama kali yang kita ketik itu atau kita klik adalah aplikasi Google-nya. Ini ada gambar titik 3 atau biasa juga sebagai kita sebut adalah bagian menu. Ini adalah bagian menu si Google-nya, kemudian kita cari aja yang namanya Google Dokumen. Nah, di sini yang hadir ada 30 siswa-siswi. Ayo, coba sambil dibuka dulu nih, dipraktekin, dibuka melalui dari Google, dari Mozilla Firefox boleh, dari Google Chrome juga boleh. Ayo, coba dilakukan dulu yuk, dipraktekin dulu yuk. Ada tidak nih?
Bisa ya, masih satu orang nih yang bilang berkata bisa. Ada dua. Yang lain bagaimana? Ayo, ini biar kita sama-sama menjamin. Kalau misalnya ada aplikasi atau namanya website si Google Docs ini. Nah, berarti kita praktik biarpun berada di rumah, biarpun kita ada di rumah, itu tidak ada masalah untuk mencoba yang namanya Google Docs. Nah, di zaman sekarang yang namanya menggunakan teknologi, apapun yang menggunakan internet itu pasti sangat gampang. Salah satunya tadi ini saya sudah tunjukin, itu adalah si Microsoft Word. Nah, kalau misalnya saya memberikan tugas dari Microsoft Word ini ada alasannya. Alasan yang pertama adalah saya tidak mempunyai laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak punya komputer. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku nggak pandai memakainya. Nah, saya pernah ada kejadian di semester lalu. Saya udah ngajarin sekitar 2-3 bulan tentang si Microsoft Word ini, tapi tidak ada yang bertanya. Setelah saya bertanya, jawabannya tidak ada yang mau ditanya. Sudah paham, dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang menggunakan komputer juga boleh atau laptop. Coba sambil didemokan atau dipraktekin ya. Bagaimana penggunaan si Google Dokumen atau Google Docs-nya. Ya. Kebetulan di tempat saya menggunakan yang namanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah ini ya, itu adalah cara pertama. Kalau pakai HP boleh. Nah itu tadi tujuannya, mengapa saya kasih waktu, bagaimana coba dicek, apakah bisa membuka Google Docs ini atau tidak melalui handphone. Oke, nah berarti untuk tugasnya tidak ada masalah jika misalnya saya memberikan tugas melalui Google Docs. Oke, boleh ya. Google Docs atau Google Dokumen. Itu cara pertama. Itu adalah cara pertama untuk membuka yang namanya Google Dokumen atau Google Docs. Nah, cara kedua untuk membukanya ada yang tahu tidak? Ya. Cara kedua untuk membuka Google Docs itu bagaimana? Yo, gimana? Ada yang tahu? Ada 3 cara untuk membuka Google Docs. Yang pertama tadi saya sudah bilang melalui dari Google. Yang tadi, yang kedua itu adalah melalui, ini saya share screen, ada nampak tidak nih? Ayo, ada nampak ya? Kita masuk ke bagian, nah, untuk membukanya, kita dapat diakses secara gratis dari situs docsgoogle.com. Oke. Nah, melalui yang namanya docsgoogle.com. Nah, saya masuknya docsgoogle.com itu bagaimana? Nah, kita tinggal mengetiknya melalui dari sini, docsgoogle.com, kita enter. Maka dia akan langsung masuk ke alamat ini. Contohnya ini adalah seperti YouTube. Oke, ini adalah link aslinya untuk masuk ke dalam Google Dokumen. Ini adalah link aslinya untuk masuk ke Google Dokumen. Nah, kalau misalnya kita tidak hafal link untuk websitenya, ya tinggal melalui dari titik 3 ini, kemudian kita scroll ke bawah, maka langsung masuk ke Google Dokumen. Oke, udah 2 cara sudah bilang. Cara ketiga, cara ketiga atau cara barbarnya itu bagaimana nih? Ayo, kalau misalnya kita ingin mencari suatu link atau suatu informasi, tetapi kita tidak tahu judulnya, apa yang biasanya kita lakukan? Ayo, mana nih? Udah 2 cara ya tadi saya sudah sebutin ya. Ini melalui dari titik 3, ini dari link ininya. Cara ketiganya itu adalah seperti begini. Cara ketiganya, kalau misalnya kebanyakan nih, kita mau mencari informasi, ya kita tinggal membuatnya di sini saja nih, Google Docs. Nah, setelah kita mengklik,
maka akan langsung diarahin ke dalam si Google Docs-nya. Ini adalah cara ketiga, sama contohnya kita ingin membuka facebook.com. Contohnya kalau di zaman sedulu, lupa menggunakan www.facebook.com, ya tinggal dibuat aja nih contohnya FB. Nah, tinggal membuka yang namanya FB, maka dia akan langsung lari ke dalam Facebook-nya. Nah, seperti begitulah cara untuk membukanya. Ada ketiga cara untuk membukanya. Nah, ini boleh dicatat ya. Boleh dicatat untuk tambahannya ada 3 cara untuk membukanya. Oke, ayo coba diulangin dulu yuk. Ketiga-tiganya nih. Saya bertanya sama yang tidak aktifin kamera dulu nih. Saya pilih si Ivana Putri Sigiro. Ayo, halo Ivana. Saya udah nyebutin sekali. Gak ada kedengaran orangnya. Oke, Jessica Oktaria Tantowi. Itu juga tidak ada orangnya nih. Saya bingung, kenapa ini kebanyakan matiin kamera dan ada orangnya. Ketika disebut tidak nampak. So, oke, kalau gitu kita lanjut aja nih. Kita lanjut aja seenggak ngerti mengapa seperti begitu. Nah, untuk ujiannya kemarin nih. Untuk ujiannya kemarin sudah merapatkan atau rapat nih antara guru-guru. Di sini udah bagi rapot tidak nih untuk anak kelas 7B? Sudah, Sir. Udah? Sudah, Sir. Oke. Nah, itu ya. Makanya juga kemarin dipanggil kepala sekolah ini deh. Pelajaran komputer itu semuanya ada di Google. Nah, yang berhubungan dengan teknologi. Makanya kemarin sempat juga diapain, kenapa muridnya sebanyak juga nilainya yang merah, atau tidak mengumpulkan tugas. Makanya bingung nih, kenapa seperti begitu. Sama juga seperti begini, ada hadir orangnya, tapi dimatikan kameranya ketika dipanggil tidak menyahut. Dan waktu ujian nanti nilainya merah. Padahal saya sudah bilang kalau misalnya ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan, saya langsung balas. Nah, untuk nomor saya boleh minta nanti kepada wali kelasnya. Kalau misalnya tidak tahu nomor WA saya. Nah, dari Google Dokumen ini adalah contohnya dari Light. Oke, ini adalah Light dari si Microsoft Word. Contohnya bagaimana, Sir? Nah, di sini ada bagian nih. Kita misalnya di handphone ada namanya Facebook biasa, satu lagi ada Facebook Live, benar? Kemudian ada YouTube, dan ada satu lagi YouTube Live. Nah, jadi sama seperti ini, Google Docs ini adalah, kita bisa bilang, bagian dari si Microsoft Word Lite-nya. Tetapi yang membuat perbedaannya itu adalah dia online. Dan di sini kita bisa mengetahui terakhir diedit 12 menit yang lalu. Oke, di sini bisa ketahuan kapan terakhir dikerjakan. Jadi contohnya misalnya saya kasih tugas dari Google Docs, coba ceritakan tentang diri kamu sendiri. Nah, ini bisa kita bagikan melalui linknya. Nah, kita bisa melalui linknya, kita simpan dulu nih di Google Docs, kemudian kita kirimkan linknya melalui dari ini ya, contohnya nih, salin link. Kemudian itu aja nanti diberikan dari tugasnya seperti begitu. Nah, saya mau bertanya nih kepada yang hadir saat ini. Jika misalnya diberi lembaran kertas kosong seperti begini sama gurunya, apa yang biasanya kita isi? Ayo, coba dijawab nih. Jika diberikan satu lembaran kertas kosong, kita biasanya ngapain? Oke. Yang pertama, menggambar Yang kedua, bagaimana nih? Oke, itu adalah yang biasa menggambar. Yang kedua, nulis. Yang ketiga, coret-coret. Yang terakhir, bagaimana? Kita menggambar,
menulis coret-coret yang terakhir? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Pertama tadi menggambar, yang kedua menulis, yang ketiga coret-coret, yang keempat. Kalau untuk anak sekolah, itu biasanya dibuat benar, dibuat melipat, atau dibuat menjadi pesawat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita misalnya sengaja memberikan satu lembaran kertas kosong di Microsoft Word ini, atau dari si Google Docs ini diberikan satu lembaran kertas kosong, kita boleh membuat apapun yang kita mauin. Apapun yang kita mauin. Nah, jadi dari Google Docs ini boleh dicatat, tadi sudah bilang, kita hari ini seharusnya belajar bagaimana cara membukanya. Saya udah kasih tahu 3 cara untuk membukanya. Yang pertama dari ini tadi, yang kedua buka melalui link, yang ketiga tinggal dibuat di sini Google Docs. Oke, seperti begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke bagian teorinya nih. Berarti sampai sekarang yang hadir saat ini semuanya sudah aman. Kalau misalnya jika diberikan tugas, bisa membukanya. Tapi saya boleh ingatin ya, lebih baik, alangkah baiknya jika menggunakan itu yang namanya Google Chrome. Bukannya melalui dari Google Chrome di handphone. Jangan dari internet bawaan. Paham ya? Jangan dari aplikasi internet bawaan. Tujuannya supaya lebih gampang untuk membukanya. Nah, di bagian sini kita sudah lihat nih, ada yang namanya si Google Chrome. Nah, kalau misalnya kita klik, dia akan dilarikan ke dalam si Google Chrome ini. Oke, paham ya? Nah, sorry nih, suara saya dari tadi ya, habis nih. Wait ya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut. Jadi, mulai minggu depan kita akan belajar praktek. Nah, untuk minggu depan dipersiapin dulu bahannya. Tadi sudah bilang ya. Yang pertama internet, yang kedua Google Chrome. Nah, dari Google Chrome aja masuknya. Selama saya mengajar dari 1-2 tahun lalu, alasan misalnya saya membuat itu tugas atau ujian dari Google Formulir, itu alasan pertama adalah saya tidak bisa membukanya. Nah, alasan kenapa tidak bisa membuka itu karena tidak login atau tidak membuka dari kelas. Oke, sorry, bukan dari aplikasi Mozilla Firefox atau Google Chrome, melainkan dari aplikasi bawaannya. Melainkan aplikasi bawaan dari handphonenya. Ini ya. Dan di bagian macam-macam Google ini kita bisa mengkliknya. Kita bisa mengklik bagian-bagian yang ada. Oke. Nah, kita lanjut, kita masuk ke teorinya terlebih dahulu. Oke, bisa ya. Nah, untuk tampilannya adalah seperti begini. Ini adalah Google Docs. Oke. Ini adalah Google Spreadsheet yang warna hijau dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas itu adalah pengertian Google Docs. Yang kedua sejarahnya, yang ketiga fungsinya, keempat fiturnya, kelima kelebihan kekurangan, cara membuat ketikan, dan cara memasukkan gambar. Nah, ini saya masukin untuk di bagian prakteknya, tujuannya supaya mengingat bagaimana cara pelajarannya. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Google Docs atau biasa juga sebagai disebut Google Dokumen adalah suatu layanan pengolah kata yang berbasis web cloud milik Google. Nah, jadi si Google Docs ini adalah
layanan yang dimiliki oleh si Google. Yang ini, Google Docs dapat diakses secara gratis dari situs docs.google.com. Nah, ini bisa misalnya nanti share screen, ini bisa langsung diklik. Ini bisa langsung diklik dan setelah kita klik, dia akan lanjut masuk ke dalam aplikasinya. Oke, atau bisa melalui dari Google Drive. Yang kedua, tersedia dalam bentuk web aplikasi, dalam bentuk aplikasi Android, iOS, atau Windows. Nah, kalau Windows itu bisa melalui dari laptop atau komputer. Nah, berarti web aplikasi. Coba kita lihat nih, kalau di Play Store ada aplikasinya tidak ya? Saya lupa nih. Oke. Nah, melalui dari handphone pun sudah ada yang namanya aplikasi itu si Google Docs-nya. Ini saya tunjukin. Nah, di sini. Kalau kita cari di Google, itu sudah ada yang namanya Google Docs atau Google Dokumen. Nanti kita boleh tinggal lanjut untuk mempelajarinya. Ya, ini coba nanti di-download aja ya. Di-download untuk kita nanti lanjut bisa sampai ke pembelajaran ujian semester. Jadi nanti kita hari ini sampai di beberapa minggu ke depan kita akan bahas tuntas melalui dari Google Dokumen bagaimana cara memasukin gambar, bagaimana cara mengetiknya di dalam situ, dan lain sebagainya. Oke, aku udah download. Oke. Untuk jumlah megabyte-nya itu ada sekitar 26 megabyte ya. Dan yang udah pasti ini namanya melalui Google dan pasti menggunakan internet. Oke. Dan berani jamin untuk penggunaan si Google Dokumen ini itu tidak banyak memakan kuota atau jaringan. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya kita menggunakan si Google Dokumen ini akan lebih banyak habis paket. Oke, lebih banyaklah pemakaian kita, contohnya kita lebih banyak pemakaian menggunakan TikTok atau Instagram untuk habisin kuota daripada Google Dokumen. Oke. Nah, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Kayaknya kalau bahas teori semuanya diam-diam aja ya. Kalau bahas soal teori, nanti kita bahas di praktek. Nanti sarap semuanya juga mengerti. Kelas 7 itu belajar dari pengolah kata. Kelas 8 itu adalah pengolah angka. Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Kelas 9 itu adalah PowerPoint. Oke, kelas 9 adalah PowerPoint. Nah, banyak guru sebelum offline yang berkata, guru TIK itu kerjanya bagaimana sih? Ketika murid disuruh untuk menggunakan aplikasi ini, tidak pandai sama sekali. Atau misalnya dikasih pembelajaran dari menggunakan PowerPoint, tapi bisa tidak pandai. Nah, sebelum kita akhirin, saya mau bertanya, yang menggunakan laptop atau komputer untuk nge-zoom itu siapa? Jocelyn dari laptop atau komputer ya, benar? Benar ya, Jocelyn satu, nampak nih. Kalau si Casey Indira itu dari handphone, Glory Nenggolan nih, Glory Nenggolan dari laptop atau komputer, benar? Benar ya. Kalau dari Zoom juga nampak nih, Esperto juga sama, dan masih banyak juga. Nah, ini kita belajar tentang TIK. Sekali lagi, kita mau belajar tentang praktek, jadi ini lebih fokus. Tujuannya jadi jika misalnya kemana-mana, ada diberikan tugas, kita boleh langsung mengerjakannya dari Google Docs. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya karena sudah bisa dibuka di aplikasi atau handphone bagaimanapun. Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Kita berjumpa di minggu depan. Yang offline, kita berjumpa. Jangan lupa di bawah handphonenya dan paket datanya. Oke, kita akhirin dan bye-bye. Oke, siap.